Halo semua, selamat datang di LNF Trilogy. Hari ini, kita akan membahas sebuah kisah nyata yang diangkat ke layar lebar melalui film berjudul Oppenheimer yang dirilis pada tahun 2023. Sebuah cerita tentang seorang fisikawan brilian yang bernama Julius Robert Oppenheimer, pria yang menciptakan bom atom dan mengubah arah sejarah dunia selamanya. Sebelum kita masuk ke dalam alur ceritanya, jangan lupa untuk subscribe dan juga aktifkan notifikasinya. Kalau sudah, mari kita mulai perjalanan ini. Film dibuka dengan dua sudut pandang yang berjalan berdampingan. Di satu sisi, Robert Oppenheimer menjalani sebuah sidang tertutup yang bertujuan untuk menggulingkan reputasinya. Sidang itu bukan sekedar mengadili tindakannya, tapi juga menyerang siapa dirinya, sosok yang pernah menjadi simbol kejayaan ilmu pengetahuan. Di sisi lain ada Levi Strauss, seorang tokoh penting dalam pemerintahan Amerika yang tengah menjalani sidang kelayakan untuk menjadi Menteri Perdagangan. Dalam proses itu, Strauss perlahan mengungkapkan kisah masa lalunya bersama Robert, menyingkap hubungan mereka yang ternyata lebih rumit dari yang terlihat. Cerita lalu membawa kita mundur ke masa muda Robert. Segalanya bermula saat ia menuntut ilmu fisika di Jerman, negeri yang pada waktu itu menjadi pusat perkembangan mekanika kuantum. Merasakan gairah besar di bidang tersebut, Robert mengabdikan dirinya untuk mendalami teori yang kala itu masih sangat baru. Setelah merasa cukup matang, ia mulai mengajar di Belanda. Di sanalah ia bertemu Isidor Rabi, seorang fisikawan yang kelak akan memperkenalkannya pada Werner Heisenberg, salah satu ilmuwan terbesar di zamannya. Lalu pada tahun 1927 menjadi titik penting. Robert mendapatkan gelar doktor yang tak lama setelahnya ia mendapatkan gelar profesor di sebuah universitas di Amerika. Di negeri baru ini, ia membawa serta pengetahuan mekanika kuantum, sesuatu yang masih asing dan penuh misteri bagi banyak akademisi di sana. Di kampus, ia berkenalan dengan Ernest Lawrence, seorang fisikawan yang akan menjadi teman sekaligus koleganya. Di awal karir mengajarnya, Robert hanya memiliki satu murid. Namun seiring waktu berjalan, lebih banyak mahasiswa yang tertarik pada cara mengajar. Diskusi-diskusi kecil mulai tumbuh dan nama Robert perlahan mulai dikenal. Dalam satu acara makan malam yang diadakan Lawrence, Robert bertemu dengan adiknya, Frank Oppenheimer, dan beberapa rekan lainnya. Dan di sebuah kesempatan lain, ia berjumpa dengan seorang wanita bernama Jane Tatlock. Jane adalah seorang sosok yang berbeda, seorang wanita cerdas dengan pemikiran komunis yang kuat. Keduanya saling tertarik dan hubungan mereka pun terjalin. Namun takdir membawa Robert bertemu dengan wanita lain yang bernama Kitty. Ketertarikan yang tumbuh cepat membuat Robert mengambil keputusan besar, menikahi Kitty dan meninggalkan Jane. Sebuah keputusan yang menyakitkan, sebab meskipun berpisah, perasaan Robert terhadap Jane sebenarnya masih belum pernah benar-benar padam. Hubungan Robert dan juga Jane masih berlanjut diam-diam. Sebuah rahasia yang kelak akan menjadi bagian dari badai yang menghantam hidupnya. Suatu hari, di tengah rutinitas kampus yang biasa, Lawrence datang membawa kabar buruk. Jerman yang sedang berada di bawah kekuasaan Nazi telah berhasil mengembangkan sebuah bom dengan daya hancur yang luar biasa. Sebuah ancaman yang mengubah segalanya. Lawrence memperingatkan Robert untuk berhati-hati. Latar belakang pendidikannya di Jerman membuatnya rentan terhadap kecurigaan. Dalam situasi ini, tidak ada yang bisa benar-benar dipercaya. Dan tanpa disadari, Robert mulai masuk ke dalam dunia penuh ketakutan, pengkhianatan, dan keputusan yang kelak akan membentuk sejarah manusia selamanya. Tak lama setelah kabar buruk tentang Jerman beredar, seorang jenderal bernama Leslie Groves datang menemui Robert. Ia membawa sebuah tawaran yang tak bisa dianggap enteng, sebuah proyek besar yang disebut Proyek Manhattan. Tujuan utamanya jelas, menciptakan bom baru yang mampu menyaingi kekuatan bom Jerman. Karena di dunia perang, keunggulan senjata bukan sekedar kebanggaan, melainkan soal hidup dan juga mati. Jika Amerika tertinggal, kekalahan bisa menjadi harga yang harus dibayar. Mendengar hal itu, Robert pun setuju. Namun ia mengajukan syarat kepada Leslie. Dibutuhkan 4 laboratorium penelitian yang terhubung oleh jalur kereta api dan di tengahnya sebuah kota kecil. Tempat itu harus cukup terpencil, cukup aman, dan cukup besar juga untuk para ilmuwan serta keluarganya. Karena proyek ini akan memakan waktu bertahun-tahun, bukan hitungan bulan. Leslie menyetujui semua permintaan itu.
Lokasi yang terpilih adalah Los Alamos, tanah luas dan juga sunyi di tengah padang pasir New Mexico. Disinilah sejarah akan mulai ditulis dengan tangan manusia. Sambil pembangunan jalan, Robert dan juga Leslie bergerak cepat mencari para fisikawan terbaik di Amerika. Mereka mendatangi satu persatu, menawarkan kesempatan atau lebih tepatnya memanggil mereka untuk mengabdi. Beberapa ilmuwan ragu, bukan hanya karena tempat itu terpencil, tapi karena mereka sadar apa yang sedang mereka bangun bukan sekedar alat perang. Itu adalah kekuatan yang bisa menghancurkan dunia. Salah satunya adalah Isidore Rabi. Ia dilanda kebimbangan. Bagi Rabi, proyek itu beresiko lebih besar dari apapun yang pernah dibayangkan manusia. Namun pada akhirnya pilihan itu tidak sepenuhnya ada di tangan mereka. Negara memanggil dan panggilan itu tak bisa diabaikan. Waktu berlalu, kota kecil itu akhirnya berdiri. Laboratorium-laboratorium mulai beroperasi, dan Robert bersama para ilmuwan lainnya segera memulai pekerjaan mereka. Sebuah pekerjaan yang akan menentukan nasib jutaan orang. Namun di balik semangat itu, masalah baru mulai bermunculan. Dalam salah satu sesi perhitungan, Edward Teller, seorang fisikawan jenius namun keras kepala, menunjukkan hasil analisisnya. Hasil yang membuat semua orang di ruangan itu terdiam. Menurut Teller, ada kemungkinan bahwa ledakan bom atom bisa begitu besar hingga membakar atmosfer bumi, menghancurkan segalanya. Seluruh kehidupan mungkin bisa musnah, bukan karena perang, tapi karena kesalahan perhitungan. Robert tak bisa menepis rasa cemasnya. Dengan membawa hasil perhitungan itu, ia menemui Albert Einstein, salah satu otak terbesar yang pernah dimiliki dunia. Di tepi sebuah danau, mereka berbicara. Einstein membawa catatan itu, merenung sejenak, lalu mengangkat pandangannya. Tidak ada jawaban pasti, hanya sebuah kemungkinan. Sebuah kemungkinan yang menakutkan. Hari-hari berikutnya, Robert memutuskan untuk membawa keluarganya, Kitty dan juga kedua anaknya, pindah ke Los Alamos. Karena mulai saat itu hidup mereka akan berputar di sekitar satu tujuan, menciptakan bom atom di laboratorium. Diskusi lalu berlanjut. Mereka memutuskan untuk menggunakan uranium dan plutonium sebagai bahan utama. Kombinasi ini diperkirakan mampu menghasilkan daya ledak setara 1000 ton TNT, angka yang bahkan di atas kertas terdengar mustahil. Namun Edward Teller mengusulkan sesuatu yang lebih ambisius, menggunakan hidrogen. Dengan hidrogen, daya ledak yang dihasilkan bukan hanya 1000 ton, tapi 1 juta ton TNT. Sebuah kekuatan yang tak terbayangkan. Tetapi saat ini, Robert menolak. Mereka harus tetap fokus. Bom uranium dan juga plutonium harus diselesaikan lebih dulu. Dan di tengah keterbatasan waktu serta tekanan yang luar biasa, mereka tahu setiap keputusan, setiap perhitungan bisa berarti akhir dari segalanya. Setelah menentukan bahan utama, kini mereka menghadapi tantangan berikutnya. Bagaimana membuat pemicu, sebuah mekanisme presisi yang mampu memicu reaksi berantai nuklir dan menciptakan ledakan yang belum pernah dilihat manusia sebelumnya. Sebuah perlombaan melawan waktu telah dimulai, dan tanpa mereka sadari, sejarah dunia sudah mulai berubah, detik demi detik. Setelah diskusi panjang, seorang ilmuwan baru bernama Klaus datang bergabung dalam proyek Manhattan. Robert merekrutnya, bahkan dengan membawa serta keluarga para fisikawan yang terlibat. Menurutnya, dengan menterlibatkan keluarga mereka, staf bisa lebih sedikit, dan para ilmuwan tetap bisa bekerja tanpa harus mengorbankan waktu bersama orang yang mereka cintai. Namun langkah ini memicu kemarahan Leslie. Ia merasa bahwa mengingat proyek ini sangat rahasia dan vital, tidak ada ruang untuk keraguan. Mata-mata bisa saja ada di antara mereka. Apakah dari Rusia, Jerman, atau negara manapun yang mengincar rahasia mereka? Robert yang tahu bahwa itu benar, akhirnya setuju untuk lebih berhati-hati. Ia meminta Leslie untuk merekrut Frank, adiknya, serta sahabatnya Lawrence untuk bergabung dalam proyek itu. Dengan tambahan keduanya, tim ini semakin solid dan siap menghadapi tantangan besar di depan. Namun di balik kemajuan yang tercipta, ada hal yang lebih gelap menyelimuti hidup Robert. Secara diam-diam, ia kembali menemui Jane, mantan kekasihnya. Meski kini ia bersama Katie, Robert dan juga Jane masih sering bertemu tanpa sepengetahuan Kitty. Suatu pertemuan bahkan berujung pada malam yang mereka habiskan bersama, seolah mengingatkan Robert akan masa lalu yang tak bisa ia lupakan.
Beberapa hari kemudian, kabar datang bahwa Jane ditemukan tewas bunuh diri di kamar mandi apartemennya. Beberapa orang meyakini ia depresi, namun ada pula yang berpikir kematiannya lebih misterius, didalangi oleh pihak Amerika Serikat yang takut pada ideologi komunis yang dianut Jane, sama seperti yang ada di Jerman. Kematian Jane mengguncang Robert. Ia merasa kehilangan dan untuk sementara melangkah jauh dari kerumunan di Los Alamos menuju perbukitan yang sunyi. Di sana ia merenung, mencari ketenangan meski perasaan bersalah dan kesedihan tetap menggantung. Namun begitu, di sisi lain, proyek Manhattan menghadapi tantangan besar lainnya. Meski sudah berbulan-bulan bekerja tanpa henti, kemajuan yang dicapai masih jauh dari apa yang diharapkan. Fisikawan lain marah dan juga frustasi, terutama karena Edward Teller yang malah terus mengejar penelitian tentang bom hidrogen, sesuatu yang menurut semua orang tidak relevan untuk proyek mereka. Emosi lalu memuncak dan Robert tahu ia harus turun tangan. Ia merombak struktur tugas-tugas timnya dan memutuskan untuk memberi Teller kesempatan untuk mengeksplorasi ide-idenya lebih lanjut. Asalkan ia berdiskusi dengannya setiap minggu untuk memastikan semuanya tetap terfokus. Dengan perubahan tersebut, akhirnya proyek mulai menunjukkan kemajuan. Model bom atom mereka semakin matang. Menara uji coba pun mulai dimulai. Dan beberapa uji coba kecil-kecilan dilakukan untuk melihat apakah bom yang mereka rencanakan benar-benar bisa meledak dengan kekuatan yang telah diperkirakan. Namun, saat semua mulai berjalan, Leslie datang dengan tuntutan baru. Bom atom harus selesai pada bulan Juli. Robert yang merasa waktunya terlalu mepet sempat berdebat dan meminta agar tenggat waktu diperpanjang hingga September. Namun, tak ada pilihan lain selain mengikuti instruksinya. Kemudian, sebuah rapat besar digelar. Di ruangan itu, pejabat-pejabat tinggi termasuk jenderal militer berkumpul untuk mendiskusikan langkah berikutnya. Dengan Jerman yang telah jatuh, target utama kini bergeser. Mereka mulai membahas rencana untuk menjatuhkan bom atom di Jepang, meskipun bom ini awalnya dibuat untuk menghancurkan Jerman. Awalnya mereka berpikir untuk menjatuhkan bom di Tokyo, namun hal itu ditentang keras. Tokyo, meski memiliki populasi besar, hanya akan menimbulkan sedikit korban jika dibanding dengan kota-kota lainnya di Jepang. Mereka sadar bahwa keputusan ini tak hanya untuk mengubah jalannya perang, tetapi juga sejarah dunia. Akhirnya, setelah perdebatan panjang, keputusan dibuat. Bom atom akan dijatuhkan di dua kota strategis, Hiroshima dan Nagasaki. Kedua kota ini merupakan markas militer utama Jepang, dan diperkirakan jumlah korban jiwa akan sangat banyak. Dengan begitu, harapannya Jepang akan segera menyerah, menghentikan perang yang sudah berlangsung lama. Singkat cerita, Robert Oppenheimer dan timnya berhasil menyempurnakan bom atom mereka. Kini waktunya uji coba. Bom tersebut akan dijatuhkan dari menara yang sudah disiapkan dengan cermat oleh para fisikawan. Setiap langkah harus diteliti, mulai dari memasukkan bahan-bahan bom, termasuk pemicu ledakan, hingga menaikkan bom tersebut secara perlahan ke puncak menara. Pada malam hari, mereka telah menyiapkan pos-pos pengamatan di jarak yang sudah dihitung dengan seksama. Semua tampaknya siap, tetapi cuaca buruk datang, membawa hujan lebat dan juga angin kencang. Dengan keadaan yang tak mendukung, mereka terpaksa menunda uji coba tersebut. Meski kecewa, tim tetap mempersiapkan bom dengan cermat. Setiap detail diperiksa secara berkala, memastikan semuanya dalam keadaan yang sempurna. Akhirnya, hujan pun reda. Robert yang sudah tak sabar memberikan instruksi untuk melanjutkan uji coba. Semua mata tertuju pada layar pengukur listrik yang jika menunjukkan perubahan sedikit saja bisa membatalkan peledakan. Keberhasilan akhirnya tiba. Bom atom yang mereka rancang berhasil meledak sesuai dengan yang mereka harapkan, menghasilkan ledakan yang sangat dahsyat. Sorakan kegembiraan terdengar di seluruh lapangan uji coba. Karena keberhasilan ini membawa harapan besar Perang Dunia Kedua yang akan segera berakhir. Tim di Los Alamos merayakan pencapaian besar itu, memberikan selamat kepada Robert atas upaya yang tidak kenal lelah. Keesokan harinya, dengan keberhasilan uji coba di tangan, dua bom atom baru dengan daya ledak yang lebih besar pun selesai dibuat. Rencananya, kedua bom ini akan segera dijatuhkan di Hiroshima dan juga Nagasaki. Namun, Robert mulai merasakan ketegangan yang semakin membesar. Meski bom ini dapat menghentikan perang, ia juga tahu bahwa penemuan ini dapat memicu perlombaan senjata nuklir antar negara. Pada tanggal 6 Agustus 1945, bom atom pertama dijatuhkan di Hiroshima.
menandai sejarah kelam bagi umat manusia. Ledakan yang terjadi tidak hanya menghancurkan kota, tetapi juga merenggut nyawa ribuan warga sipil yang tak berdosa. Kemenangan militer Amerika disambut meriah oleh banyak orang, namun di hati Robert, rasa bersalah mulai menggerogoti. Para fisikawan yang hadir merasa terkejut dan terbebani oleh kenyataan bahwa penemuan mereka telah menyebabkan begitu banyak penderitaan. Robert, yang kini menjadi sosok yang terkenal di seluruh dunia, merasa terperangkap antara keberhasilan ilmiahnya dan konsekuensi moral yang harus dihadapinya. Pada sebuah pidato, Robert berdiri di depan kerumunan orang yang memujinya, tetapi hatinya terasa hampa. Bayangan korban ledakan terus menghantuinya, dan sesekali ia teringat akan bayangan-bayangan orang-orang yang terpanggang oleh kekuatan bom atom yang diciptakannya. Keesokan harinya, Robert Oppenheimer bertemu dengan Presiden Amerika saat itu, yaitu Harry S. Truman, yang memberi selamat atas penemuannya atas keberhasilan menyelamatkan banyak nyawa prajurit Amerika. Berkat bom atom, banyak prajurit Amerika bisa pulang dari medan peperangan lebih cepat. Namun meskipun demikian, Robert merasa ada beban berat di hatinya. Robert mengusulkan kepada Presiden untuk mengembangkan kerjasama di bidang energi atom, karena ia percaya Rusia juga akan mengembangkan bom yang jauh lebih dahsyat daripada yang dimiliki Amerika. Presiden Truman kemudian meminta Los Alamos dikembangkan lebih lanjut untuk penelitian bom dengan daya ledak yang lebih besar. Namun, di balik pencapaian ilmiah itu, Robert tak bisa menghilangkan rasa bersalahnya. Ia merasa bahwa penemuannya telah membunuh banyak orang yang tak bersalah. Mendengar keluhannya, Presiden menegur Robert, mengatakan bahwa masyarakat dunia tidak peduli siapa yang menciptakan bom itu, melainkan siapa yang menjatuhkannya. Secara tidak langsung, Presiden Truman pun dianggap sebagai pihak yang bertanggung jawab atas banyaknya korban jiwa. Pada malam hari, Robert menghadiri pertemuan di mana ia bertemu dengan Lewis, yang memberitahu bahwa salah satu orang yang direkrutnya, yaitu Klaus, ternyata adalah mata-mata dari Rusia. Akibat kecerobohannya, Robert pun menjadi sasaran mata-mata FBI yang mencurigai dirinya juga sebagai mata-mata Rusia. Kemudian dalam sebuah acara lain, jumlah korban dari pengeboman Hiroshima dan juga Nagasaki diumumkan, yang semakin membuat Robert merenung atas perbuatannya. Namun ada hal yang lebih mengguncang. Taylor, seorang kolega Robert, memberitahu bahwa penemuan bom atom justru bukan mengakhiri Perang Dunia Kedua, melainkan memulai perang dingin antara Amerika dan Rusia. Dari sini, Robert menghadapi banyak masalah pribadi. Lewis semakin membenci Robert, terutama setelah dipermalukan dalam sidang ekspor bahan bom atom. Ia bahkan menuduh Robert telah menghasut Albert Einstein untuk membencinya. Dengan tujuan untuk menjatuhkan Robert, Lewis menghubungi William Borden untuk menyelidiki masa lalu Robert, termasuk hubungannya dengan beberapa orang Jerman yang mencurigakan, serta tuduhan bahwa ia mungkin seorang mata-mata Rusia. Akibat tuduhan-tuduhan tersebut, Robert harus menjalani sidang tertutup. Dalam sidang itu, berbagai kesalahan masa lalu Robert terungkap, seperti menunjuk anggota proyek yang ternyata adalah mata-mata, serta masalah selingkuhannya yang mengarah pada tragedi kematian Jean. Meskipun Robert dipenuhi rasa bersalah atas kesalahannya, Kitty, istrinya, tetap membelanya. Robert akhirnya memberanikan diri melawan para petinggi yang menghakiminya dalam sidang tersebut. Namun yang mengejutkan, David, seorang saksi yang diharapkan akan mendukung Lewis, malah mengungkapkan bahwa banyak ilmuwan justru membenci Lewis. Pernyataan tersebut langsung menggagalkan usaha Lewis untuk menjadi Menteri Perdagangan. Sementara Robert akhirnya dinyatakan setia dan loyal kepada negaranya. Meski demikian, Robert kehilangan akses keamanan dan tidak lagi terlibat dalam proyek pemerintah untuk mengembangkan bom hidrogen yang dipimpin oleh Taylor. Di akhir film, terungkap bahwa Robert tidak menghasut Einstein untuk membenci Lewis, melainkan mereka berdua hanyalah berdiskusi tentang rumus matematika yang berkaitan dengan efek ledakan bom atom. Diskusi tersebut mengarah pada kesimpulan bahwa bom atom yang diciptakan dapat menghancurkan dunia. Dengan itu, film pun berakhir. Jadi secara keseluruhan, alur cerita ini memberikan gambaran tentang pertarungan moral, tekanan internal, dan juga pengorbanan yang dihadapi oleh Robert Oppenheimer setelah penemuan bom atom. Oppenheimer yang dirilis pada tahun 2023 menjadi salah satu film yang dianggap banyak orang sebagai film terbaik pada tahun itu. Meskipun beban emosional dan juga moralnya cukup berat untuk ditanggung. Jika kalian tertarik dengan film sejarah yang mendalam, film ini patut untuk kalian tonton.
Lalu jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe agar kalian terus mendapatkan update dari channel ini. Terima kasih sudah menonton dan juga sampai jumpa.